copot kacamatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kepo, kita ketemu lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah. Los. Hai Kepo Band. Halo Gus. Melo banget kalian malam hari ini. Apa kabar kalian? Baik, alhamdulillah. Baik. Masih ingat nggak peristiwa apa yang terjadi setahun yang lalu? Wah, setahun yang lalu tuh pertama kalinya COVID masuk ya, kalau nggak salah ya. COVID. Di bulan Maret gitu ya. Nama lain COVID apa sih? Corona. Corona. Tapi corona beneran ya, bukan corona yang lain. Bukan. Corona, komunitas Rondo Mempesona. Ini COVID Corona. Jadi bener Sobat Kepo, setahun yang lalu tepat tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus pertama pasien yang terinfeksi virus corona. Oke, bagaimana perjalanannya kita lihat tayangannya. COVID di Indonesia. Dan siapa saja yang pernah terinfeksi? Kita lihat tayangannya berikut ini. Saya telah menyampaikan ada 2 pasien yang positif terkena virus COVID-19. 2 Maret 2020, Indonesia mengumumkan kasus pertama pasien terinfeksi virus corona. Dan dalam sebulan, virus telah menyebar ke seluruh tanah air. Bisa pasien positif corona setiap hari terus bertambah. Mencatat penambahan pasien positif corona terbanyak. COVID-19 di Indonesia kembali memecahkan rekor harian. COVID-19 kini tepat 1 tahun mewabah di Indonesia. Sejumlah nama pejabat dan tokoh tercatat pernah terjangkit virus asal Wuhan ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi adalah pejabat pertama di Indonesia yang terkonfirmasi positif virus corona. Disusul dengan Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Karawang, Wakil Wali Kota Bandung, Ustadz Yusuf Mansur hingga Dai Kondang Abdullah Gimnastiar atau yang akrab biasa dipanggil AA Gim. Bukan cepat sembuh ya, adik kan pengen main sama bunda, adik kan minta sama bunda. Sejumlah publik figur juga mengumumkan dirinya positif corona. Sebut saja Ashanti dan ketiga anaknya, Irfan Hakim, aktor senior Roy Martin, Boy William, Ari Lasso, Maya Estianti, dan sederet nama beken lainnya. Dan tepat pada 2 Maret 2021, artis Rina Gunawan meninggal dunia karena COVID-19. Nah, ngomong corona, pandemi, begitu banyak yang merasa kehilangan. Kehilangan itu bukan musibah Sobat Kepo. Kenapa? Karena kehilangan adalah salah satu jalan kehidupan. Kita takkan pernah merasakan kehidupan tanpa merasakan kehilangan. Bahkan para nabi dan rasul sekalipun banyak yang terdampak dengan kehilangan. Contohnya Nabi Ayub alaihissalam. Misal tahu nggak? Nabi itu jumlahnya ada berapa? 2000. Banyak pokoknya. Oh, banyak. Jumlah nabi itu 124.000 nabi. Wow, ya. Dan kiai itu merupakan ahli warisnya para nabi. Maka ada kiai, ada nabi yang gagah, Nabi Musa. Maka juga ada kiai gagah. Nah, saya punya teman, punya guru namanya Gus Maksum, gagah. Ada nabi kaya, namanya siapa? Sulaiman. Maka sekarang juga ada kiai kaya, Ustadz Yusuf Mansur. Kaya dia. Ada nabi yang sangat cerdas, namanya Nabi Khidir. Sekarang ada Pak Kiai Said, ada Gus Baha, semacam-macam lah. Dan ada kiai, ada nabi yang sabar, namanya Nabi Ayub. Ada nabi yang cakep, namanya Yusuf. Begitu turun, ada Gus Miftah. Kok kamu menghina banget sih? Itu menyetujui. Jadi Nabi Ayub alaihissalam diuji dengan banyak hal. Salah satunya adalah beliau diuji dengan rasa sakit sampai seluruh tubuhnya habis. Kemudian dia berdoa, ya Allah, penyakit ini boleh jadi menjangkiti seluruh tubuhku, tetapi ya Rob, jangan sekali-kali penyakit ini juga menjangkiti hati dan mulutku. Kenapa? Biarlah aku masih mampu berzikir kepadamu. Maka Sobat Kepo, bersabarlah ketika ujian cinta kepada Allah atas nama kehilangan itu datang. Semakin besar cinta, semakin berat pula lah ujian cinta itu. Dan setelah ujian itu berakhir, maka akan terbukti seteguh mana iman dan cinta kita. Saya sering mengatakan begini, kita itu kalau ngomong kehilangan, seolah-olah itu musibah.
Padahal ingat, kehilangan itu bukan musibah. Seharusnya kata musibah kita ganti dengan husnuzon, berprasangka baik kepada Allah. Gantilah perkataan itu dengan kata manis seperti sebutan rahmat atau teguran dari Allah. Jadi ingat, musibah itu, kehilangan itu bukan musibah, tapi rahmat atau bahkan teguran dari Allah. Sehingga kemudian apa? Itu menjadi pengingat bagi hambanya atas kesalahan atau maksiat dengan sebuah kehilangan. Maka ketika diiringi prasangka yang baik kepada Allah, kesemua itu akan berubah dengan menjadi sebuah keampunan. Ingat, kehilangan adalah sebuah proses mendapatkan, dan begitu pula sebaliknya, mendapatkan adalah sebagian dari kehilangan. Mumet Bapak. Sangel-angel. Maka kuat Gus Miftah malam hari ini ingat, bisa jadi, boleh jadi kamu kehilangan harta untuk Allah. Tapi ingat, jangan sekali-kali kamu kehilangan Allah karena harta. Nah, karena seorang mukmin itu mohon maaf, ketika dia mendapatkan ujian, musibah dia bersabar, tapi ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Sekali lagi saya ulangi, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Hafal? Hafal. Yang tak sedikit pun menyebut kalimat ikhlas di dalamnya. Nah, saya mau tanya sama Michelle, kamu tahu nggak kenapa Qul huwallahu ahad itu disebut sebagai surat Al-Ikhlas? Jawabannya sederhana. Gimana? Karena orang Indonesia paling seneng kalau imamnya membaca Qul hu. Paling ikhlas kalau imamnya membaca Qul hu. Nah, makanya Qul huwallahu ahad. Coba dibaca panjang-panjang. Nah, COVID-19 tak memandang usia, status sosial, juga tak memandang laki-laki atau perempuan. COVID bisa menyerang siapa saja. Ada pejabat pemerintah, tokoh masyarakat, public figure, dan bahkan masyarakat secara umum. Banyak cerita dari masyarakat dan para tokoh yang pernah terinfeksi virus COVID-19. Nah, dua narasumber saya malam hari ini akan bercerita pengalamannya saat terinfeksi COVID. Kita panggil dulu yang pertama. Silakan home band manggil narasumber kita malam hari ini. Selamat malam Bapak. Gus, apa kabar Gus? Monggo Pak, terima kasih atas hadirnya di Ngobrol bareng Gus Miftah. Senang sekali akhirnya bisa ketemu Gus Miftah. Akhirnya, yang terkenal dan sangat charming. Saya dulu itu kalau lihat beliau di TV itu enak bertutur katanya sopan gitu. Asik. Nggak kayak Michelle, aduh. Apa kabar Pak? Kabar baik, terima kasih. Katanya sehat. sudah dinyatakan negatif. Sudah sejak bulan Oktober tahun lalu ya. Dampaknya yang dirasakan sampai hari ini apa Pak, COVID-nya? Walaupun sudah negatif. Saya sempat pernafasan saya terganggu, nggak bisa olahraga, nggak bisa naik tangga. Tapi itu hanya sekitar sebulan. Dan setelah itu saya bisa katakan saya udah 99,9% normal. Normal. Ya. Karena kan banyak cerita di masyarakat katanya kalau walaupun sudah negatif masih ada dampak atau impact-impact yang dirasakan. Pak Dino nggak ada sama sekali? Enggak, tapi teman-teman saya yang pernah kena, saya telepon, mereka banyak yang terkena dampak itu. Oh, jadi gitu? ada yang masih capek sampai sekarang, nggak bisa olahraga, mudah lelah dan kalau mungkin brain fog, Gus, saya yang ada tuh yang apa suka lupa ingatan. Kadang-kadang itu? Iya. Termasuk lupa dengan hutang gitu Pak ya? Oh iya, kalau itu sengaja. Sengaja. Ya. Pak, saya punya foto, potongan foto. Oke. Ini kita lihat. Nah, di sini Pak. Nah, ini. Oke. Dino Patijalal potong rambut. Saya yang pertama dalam 2 bulan. Sudah lama di mimpi-mimpi sejak sembuh dari COVID-19 akhir bulan lalu. Feel so good to be alive. Maksudnya apa ini Pak? Apa punya nadar kalau sembuh dari COVID potong rambut? Kebetulan saya dapat COVID yang buruk, Gus. Jadi saya ada kondisi diabetes dan lain sebagainya, sehingga kondisi sangat menurun. Jadi begitu saya sembuh, benar-benar merupakan kesempatan kedua bagi saya. Luar biasa. Jadi hal-hal yang bisa membuat hidup itu terasa, itu saya lakukan semua. Makan enak, olahraga, potong rambut. Tadinya kita take for granted kan ya, setiap hal kecil gitu ya. Tapi sekarang memang semuanya harus dinikmati gitu. Artinya merasa hidupnya sekarang lebih enjoy.
lebih Menikmati enjoy banget. dan lebih apresiasi dan lebih apresiasi terhadap hubungan-hubungan juga ya, terhadap istri, terhadap anak, terhadap orang-orang di kantor gitu Ya. kan. Nah, saat pertama kali dinyatakan positif COVID-19, apakah Bapak ada gejala waktu itu? Ada, justru saya tahunya karena merasa sesak nafas sekali sehingga akhirnya harus dites. Tadinya negatif, Gus, ya. tapi kemudian dites lagi besoknya positif dan di sana langsung ambulans menjemput karena saya udah nggak bisa gerak ya dan bernafas sudah mungkin 50% gitu. Sudah sampai 50%, Pak. Ya? Serasanya begitu, jadi susah sekali bernafas gitu ya. Kabarnya sempat masuk ICU di RSPAD, Pak. Benar ya. Jadi kondisinya sangat buruk dan yang membuat saya itu merasa bersyukur orang di sebelah kanan saya mohon maaf meninggal. Orang sebelah kiri saya juga meninggal. Allah. Dan saya mendengar bagaimana proses mereka meninggal. Sangat menyakitkan. Ya, batuk-batuk semalaman dan lain sebagainya. Dan begitu pagi saya bangun udah nggak ada suara lagi. Setelah saya tanya kepada nurse ya, perawat, dia bilang udah meninggal gitu. Sempat down nggak, Pak? Kanan kiri meninggal. Ada nggak kekhawatiran atau drop barangkali? Ada dan Pikiran macam-macam, Pak ya? benar. Jadi memang istri saya bilang kuncinya kita harus happy. Ya, jadi jauhkan nonton-nonton film yang serem-serem atau pikiran negatif dan gosip dan lain sebagainya. Fokus pada hal-hal yang bikin kita happy dan nggak tahu kenapa itu yang akhirnya membuat saya kondisi mentalnya lebih bagus dan setelah itu juga kondisi fisik bagus. Tentu karena ada obat yang lumayan manjur juga. Dan setelah itu kondisi saya naik gitu. Coba kebayang nggak kalian? Kita sakit yang sama, kanan kiri meninggal. Down. Tapi ini ternyata kuncinya harus happy, Pak ya. Badan nyeri, yang paling nggak enak tuh disuntik terus. Mungkin 12 kali suntikan sehari. Layaknya karang yang dihempas sang ombak, jalani hidup dalam buai belaka, serahkan cinta.